Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qarana ismahu ma'asmi nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tanbihan ala uluwi maqamih wa jama'a bainahu subhanahu wa ta'ala wa baina malaikatihi wa ulul ilmi qa'iman bil qisti fi syahadatihi biqaulihi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun sedaya pirawuh, sedaya wali murid, wabil khusus panjenenganipun Romo Yai Nur Kholis wa ahli baiti lan sedaya siswa-siswi wisudawan wisudawati SD Ar-Risalah, ugi sedaya pirawuh ingkang saestu mugi-mugi kanthi kempal kita sedaya wonten menika majelis Allah paring kita rahmat, Allah paring kita fadilah, Allah paring kita inayah, ugi Allah paring kita berkah manfaah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi menjelang siang atau siang hari ini, tiada kata yang paling pantas kita rangkai dan kita untai untuk kesuksesan para anak didik kita dan bisa berkumpulnya kita pada majelis yang penuh berkah ini kecuali untaian kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi wawasan sholawat saestu kita dipun akeni umatipun lan samangke angsal syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang ini merupakan hari wisuda dan pelepasan SD Ar-Risalah. Jadi perlu kita ketahui semua bahwa idza tammal amru bada naqsuhu. Ketika perkara itu sudah sempurna, maka akan terlihat kekurangannya. Sesuatu hal itu belum terlihat kurang, belum terlihat kelemahannya, kecuali kalau sudah pada tahap kesempurnaannya. Contoh anak didik kita pada hari ini sudah lulus. Dulu sebelum lulus mungkin baik-baik saja dia di sekolahan, kita anggap normal-normal saja. Tapi setelah lulus baru kita akan tahu, oh ternyata ini anak didik banyak yang masih kurang. Semakin orang itu mencapai kesempurnaan, maka semakin pula dia akan merasa penuh dengan kekurangan. Maka barang siapa selalu merasa bodoh, itu hakikatnya justru orang yang pintar dibandingkan ketika orang sudah merasa pintar, itu justru hakikatnya orang yang sungguh bodoh. Maka kita semua panjenengan khususipun sebagai wali murid yang punya anak didik sudah lulus, jangan merasa cukup dan bangga dengan prestasi yang mereka capai, karena hakikatnya itu adalah awal dari kekurangan, itu adalah awal dari ketidaksempurnaan. Maka kembangkan dan raihlah
cita-cita yang lebih tinggi lagi. Amin Allahumma amin. Dan berikutnya dalam hal kelulusan seorang anak tidak lepas dari suatu prestasi yang mungkin dia dapatkan di kemudian hari. Kalau boleh dipikir apa sekarang yang perlu dipertimbangkan untuk memberikan langkah dan jenjang yang lebih baik terhadap anak didik kita. Mohon maaf kalau soal derajat dunia itu mungkin ada batas dan usia. Derajat duniawi itu ada kadar dan kemampuan manusianya. Namun meskipun demikian, maka kita harus memilih mana derajat yang paling utama dan bisa kekal abadi selama-lamanya. Disampaikan dalam suatu syair bahwa napa jenenge lasna napa ayat ini suatu dawuh niku ngendikaken arfaun nasi indallahi arfaun nasi indallahi manzilatan. Ini bukan syair dawuhipun enten sing ngendikan iki dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arfaun nasi indallahi manzilatan, lebih tingginya derajat seorang manusia di hadapan Allah Ta'ala man kana bainallahi wa baina ibadih, yaitu sosok seseorang yang ada di posisi perantara antara hambanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi posisi orang tertinggi derajatnya itu siapa? Orang yang ada atau orang yang menjadi perantara antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Humul anbiya wal ulama. Mereka itu adalah para nabi dan para ulama. Ulama itu siapa? Orang yang ahli ilmu agama Allah. Maka dengan cara ini kalau kita punya anak, dia paham ilmunya Allah Ta'ala, dia mau belajar ilmunya Allah Ta'ala, apalagi nanti sampai dia menjadi sosok seorang ulama, maka disitulah kebanggaan yang tertinggi, tiada duanya. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang perantara Allah dengan hamba-hambanya. Maka niki jenengan sedaya kedah putra yang lulus teng SD, ayo kita pikirkan bagaimana masa depan anak-anak kita. Kalau dia hanya mendapat derajat yang sebatas kehidupan saja, selesai, wassalam. Tapi kalau dia dapat derajat yang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita faham Allah itu zat yang abadi selama-lamanya. Tidak ada kapan dimulai dan tidak ada sampai kapan dia akan berhenti. Maka ketika derajat itu dianggap mulia di hadapan Allah, maka pula derajat ini akan abadi selama-lamanya sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para wali murid dan para adik-adik sedaya nggih, dengan jenengan belajar ilmu agama, menjadi orang-orang yang ahli ilmu agama, yang tergolong sebagai ulama, ini suatu kebanggaan yang tiada duanya. Maka dari itu nanti setelah lulus, harapan kami jenjang berikutnya harus dipikirkan kembali tentang ilmu agama. Sebab lagi dikatakan radina qismatal jabbari fina. Saya terima pembagian Allah terhadap kita semua. Lana ilmun walil juhali malun. Meskipun kita hanya mendapatkan ilmu, sedangkan orang-orang bodoh mendapatkan harta dunia. Kenapa? Sebab ya fa innal ilma fa innal mala yafna an qaribin wa kanzul ilmi bakin la yazalu. Karena alasannya kenapa saya terima hanya mendapatkan ilmu meskipun tanpa dunia, sedangkan mereka orang-orang yang bodoh mendapatkan dunia. Sebab kesadaran saya menyatakan dunia itu yafna'an quribin, tidak lama dia akan sirna. Gadah duit 100.000 nggih gawe blonjo telas napa utuh? Telas. Tapi nek gadah ilmu wa kanzul ilmi bakin la yazalu. Kalau kita punya ilmu nggih, gedong ilmu napa? Khazanah ilmu, maka dari situ akan abadi la yazalu selama-lamanya. Alhamdulillah. Maka disampaikan dalam satu hadis yang lain, merupakan investasi terbesar orang tua terhadap masa depannya, yaitu bukan dia hanya membeli saham di perusahaan yang besar, bukan hanya dia membuat usaha yang besar,
Bukan hanya dia punya pemasukan yang besar, tabungan yang besar, tidak. Investasi terbesar orang tua itu adalah hakikatnya dia punya anak soleh yang dapat mendoakan kedua orang tuanya. Maka dengan hadis yang sering kita dengar, ya, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalath. Handap mohon. Nggih. Suwun Mas, jazakumullah. Jadi dengan hadis itu dikatakan ketika seseorang itu meninggal, maka semua amalnya terputus kecuali hanya dari 3 perkara. Maknanya Pak, 3 perkara ini sebagai amal akan masih berlangsung meskipun orang yang orang yang menjalankan sudah meninggal dunia. Dikatakan sedekahtin jariyah. Ini sudah sering kita dengar, sedekah jariyah. Apa makna sedekah jariyah? Yaitu pemberian kita yang bisa dimanfaatkan seterusnya. Contoh, mungkin awake dhewe tumbas tanah, terus tanahnya kita sedekahkan dibuat majelis taklim, buat masjid, buat pondok dan seterusnya. Selama tanah ini digunakan untuk ibadah, maka selama itu pula kita mendapatkan bagian pahalanya. Sama dengan jenengan nyumbang mungkin ini majelis pembangunan, mungkin kita ikut nyumbang beli keramiknya, beli semennya atau sajadahnya atau nopolah cat dan seterusnya. Apapun pemberian kita selama masih bisa dimanfaatkan, maka selama itu pula pahala itu akan mengalir terhadap kita. Bahkan meskipun orang yang beramal sudah meninggal, tapi pahala yang tetap masih mengalir selama-lamanya. Alhamdulillah. Ini cara bahasa orang dagang itu, kita sudah meninvestasikan sebagian modal, sehingga kita hanya dapatkan labanya tanpa harus banyak bekerja. Yang pertama sedekah jariyah. Untuk orang kaya mungkin bisa, dia punya uang, dia punya modal, dia punya harta yang melimpah, bisa dia sedekah jariyah. Sana masjid bangun, disumbang, ini pondok disumbang, ini orang disumbang, dikasih dan seterusnya. Terus kalau untuk orang yang miskin, dia nggak punya harta, dia nggak punya uang, bagaimana dia bisa bersedekah jariyah? Oh, jangan khawatir. Untuk orang yang miskin tidak harus dia bersedekah hanya untuk mendapatkan pahala yang mengalir setelah dia meninggal. Terus apa yang kedua? Yaitu ilmin yuntafa'u bihi, yaitu dengan cara ilmu yang dapat dimanfaatkan atau ilmu yang bermanfaat. Ada yang mengatakan termasuknya adalah dengan cara dia mengarang suatu karya-karya ilmiah, membangun suatu tempat-tempat majelis yang dibuat kajian-kajian ilmu, atau dia mendidik orang-orang untuk menjadi orang yang pintar berilmu. Ini juga tergolong ilmu yang dapat bermanfaat. Maka sama halnya siapapun yang dia ajar, sejak orang itu paham ilmu agama sampai dan seterusnya, satu huruf per hurufnya, ini orang akan mendapat bagian dari pahalanya. Meskipun sudah meninggal dunia, maka enggak heran, tidak heran banyak seorang kiai yang sudah meninggal tapi makamnya masih ramai. Ini karena ilmunya nyumber terus, dan seterusnya. Terus kadang orang berpikir, itu kan untuk orang pintar, orang pintar. Jadi orang yang berduit dia bisa dengan sedekahnya. Orang yang berilmu dia bisa dengan ilmunya. Terus untuk orang yang bodoh dan nggak berduit bagaimana? Kesempatannya seperti apa? Biar kita meninggal tapi pahala masih mengalir. Disampaikan dalam hadis yang ketiga, waladin yad'u sholihin yad'u lah. Yang terakhir adalah punya anak soleh yang dapat mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kalau kita pahami dari 3 hal ini, kalau orang kaya bisa dengan hartanya, orang pintar dengan ilmunya, orang yang tidak kaya dan tidak pintar, maka solusinya perbanyak anaknya. Perbanyak punya anak, dan nanti anaknya ditaruh di pesantren, disuruh belajar ilmu agama, sehingga dia bisa berdoa, bisa mendoakan kedua orang tuanya minimal dengan doa Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini minimal doa yang pasti dia lantunkan, minimal doa yang pasti dia baca setiap dia setelah sholat.
Bayangkan kalau sehari dia sholat 5 kali, dia bacakan Rabbighfirli wa li walidayya sebanyak 5 kali. Sedangkan orang yang sudah meninggal orang tua niki punya dosa taruhlah 100 kali. Kita kalikan saja. Maka kalau kita singkat ceritanya, orang tua meninggal dunia, punya anak yang bisa ilmu agama, niki seakan-akan sudah menjadi jaminan investasi bahwa ini orang tua akan diberi kehidupan yang nyaman, aman, tentram dan sentosa. Amin Allahumma amin. Maka jenengan harus bangga semua punya anak yang bisa belajar ilmu napa? Agama. Dan ini termasuk waladin sholihin yad'u lah. Dan ada yang dawuh, ada yang dawuh seperti ini. Jadi termasuk ini bukti bahwa doa anak soleh itu pasti diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya anak paham ilmu agama, menjalankan perintah Allah taala, menjauhi larangan Allah taala, tergolong anak yang soleh. Kalau sampai dia berdoa untuk kedua orang tuanya, maka ini sudah jaminan doa mereka diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, kadang-kadang ada orang tua merasa bodoh, orang tua merasa kurang dari segala hal. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Tapi berikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk mendalami ilmu agama. Supaya apa? Supaya kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita sebagai orang tua dapat ditutup oleh anak-anak dan dimintakan maaf oleh anak-anak, dan pada akhirnya kita sebagai orang tua bangkit dari kubur niscaya tidak ada dosa satupun. Alhamdulillah. Ini luar biasanya ya. Bahkan ada hadis lain mengendikakan bilih yashfa'u yaumal qiyamah thalatha. Pada hari kiamat nanti terdapat 3 sosok yang akan bisa memberi syafaat. Syafaat itu apa sih? Pertolongan. Di mana orang itu disiksa terus dia ditolong, di mana orang itu dianiaya terus dia diselamatkan. Itu namanya apa? Syafaat. Banyak arti daripada syafaat. Sekilas cerita, jadi ada 3 sosok yang dapat memberi syafaat. Siapa mereka? Al-anbiya, tsummal ulama, tsummas syuhada. Yang pertama para nabi, jelas, karena nabi itu orang yang luar biasa, tak punya dosa dan seterusnya. Dia bisa beri syafaat. Yang kedua adalah ulama, para orang-orang yang alim, para kiai-kiai, para guru-guru kita, para orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Tidak terlepas yaitu anak-anak kita sendiri, kalau sampai mereka menjadi orang yang pintar agama, maka mereka pula juga akan bisa memberi syafaat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Makanya ketika ada anak pintar, orang tuanya bodoh, anak pintar, orang tuanya ahli maksiat, ini setidaknya harapannya ini orang tua akan ditolong oleh anak di kemudian hari. Karena termasuk orang yang bisa memberi syafaat, salah satunya adalah orang yang alim. Yang terakhir adalah syuhada. Syuhada jelas orang yang meninggal karena perang dan seterusnya. Maka dari itu dengan kesempatan pagi hari ini saya kesempatan ngatur tinggi ini jenengan dengan pematur niki wau ayo semangat sedaya wali murid ingkang gadah putra-putra tinggi ini pondok pesantren tinggi sekolahan sing berbasiskan keagamaan untuk bagaimana mensupport anak didik kita. Ayo Dik, ayo Nang, ayo Nduk, ayo Mas, ayo nopo monggo semangat belajar. Karena tidak ada harapan orang tua dari seorang anak kecuali nanti kelak dia akan bisa mendoakan kepada kedua orang tuanya dengan meskipun sepatah doa Rabbighfirli wa li walidayya. Hanya itu saja. Enggak lebih. Kalau hanya duniawi mungkin mohon maaf, berapa lama ini anak bisa memberi kita dunia? Upamane ada anak kaya, orang tua berharap nek anakku sugih, anakku wis kerja, mengko aku nek wis tuwa penak, gitu. Penak. Mungkin itu banyak orang bermindset seperti itu. Sehingga orang tua pasti akan membanggakan ketika punya anak sudah kerja. Leres betul. Leres nggih. Orang tua itu pasti lebih bangga punya anak yang sudah kerja dibanding punya anak yang masih sekolah. Atau sekolah yang pada tingkatan teman-temannya sudah kerja, dia masih sekolah. Kadang-kadang dia merasa kayak gimana nggih? Ayo anakku ora lulus-lulus kuliahe, ora lulus-lulus mondoke. Nggih, iki kancane wis do kerja kabeh, wis iso ngeki dhuwit wong tuane, iki anakku cek ngondel aku terus. Kadang-kadang mohon maaf, kita sebagai orang tua merasa malu.
punya anak yang masih dalam posisi di pesantren, dalam kondisi ngaji, sedangkan teman-teman seusianya sudah dapat kerja menghasilkan pundi-pundi uang. Kalau kita berpikir sadar, justru mohon maaf, seberapa lama sih orang tua itu bisa menikmati harta yang diberikan anak, ya kan? Kalau dibanding dengan kemudian hari kehidupan yang akan datang, betul. Andaikan orang tua menikmati hasil dari kerjanya anak, taruhlah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun mungkin. Itu pun rasanya sudah beda. Di mana jenengan masih muda, makan es, makan pedas, makan manis, enak semua. Tapi di mana jenengan sudah tua, itu semua rasanya sudah beda. Kan ngoten nggih? Sehingga anak ini mau memberi uang jenengan berapapun nggak ada artinya. Maka kalau di masa orang tua sudah tua niku wau dalam usia senja, bukan harta yang mereka harapkan, bukan harta yang mereka inginkan dari seorang anak, justru hanya untaian doa dan doa. Doa diberi kesehatan, doa diberi keselamatan, doa diberi ampunan, dan pada paling inti adalah doa diberi meninggal dalam kondisi husnil khotimah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, kadang kita berpikir punya anak ini kira-kira nopo cara bahasanya ini masa depannya ini gimana ini kira-kira anak ini, sukses apa tidak, baik apa buruk. Ini kalau dalam hadis disampaikan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala, artinya kalau kita ingin tahu anak kita itu kira-kira masa depannya baik atau tidak, cukup kita lihat bahwa ini anak kira-kira yufaqihu fiddin apa enggak. Dalam bahasa hadisnya, Allah memberi kehendak, Allah menghendaki seseorang itu baik, dibuktikan oleh Allah, yaitu memberi kesempatan orang ini untuk tafaqquh fiddin. Kalau ngangsuli Allah memberi, Allah menghendaki seseorang ini dengan kehidupan yang baik, atau menjadi orang yang baik. Ini buktinya apa? Buktinya Allah memberi kesempatan dia untuk memahami tafaqquh fiddin, memahami ilmu agama. Maka kalau kita berpikir anak kita itu masa depannya baik atau enggak, kita lihat kalau sampai ini anak menjadi orang yang semangat dalam belajar agama, mau mempelajari ilmu agama, ada kesempatan dia untuk belajar ilmu agama, dan orang tuanya pun ringan memberi kesempatan dia belajar ilmu agama, maka ini termasuk bagian dari bukti bahwa ini anak dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaliknya, kalau punya anak disuruh ngaji dia enggak mau, disuruh belajar agama dia enggak mau, disuruh di pesantren dia enggak mau, disuruh sekolah dia enggak mau, maunya pengangguran, maunya enak-enakan tok. Atau sebaliknya, kadang-kadang anak kepengin ngaji dan ngaji, tapi orang tuanya yang justru merasa berat untuk memberikan itu semua. Bahkan dengan argumen, wis telah ra usah ngaji suwe-suwe, wis kono ndang kerja wae ngewangi bapakmu, wis ndang gawean kono ngewangi bapak, ngewangi ibu pemane. Ini justru mohon maaf, masa depan anak itu terancam. Kenapa? Karena disulitkannya seseorang dalam belajar ilmu agama, ini termasuk bagian bukti dari Allah tidak berkehendak baik dengan dirinya. Nauzubillah min dzalik. Maka saya yakin dengan kesempatan hari ini panjenengan sedaya wali murid perso putra putri dipun wisuda, dipun lulusakan saking madrasah. Ini setidaknya sebagai bukti gambaran bahwa mereka mau mencari ilmu, ini bagian dari kehendak baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kemudian hari semoga putra putri menjadi putra putri yang soleh solehah, dzurriyyah yang thayyibah. Amin Allahumma amin. Dan lagi waktu belajar di waktu kecil, waktu belajar usia kecil itu merupakan usia emas, usia yang tidak akan terulang. Maka mohon maaf, zaman sekarang itu HP merajalela, sehingga jangan sampai biasakan anak itu lebih cenderung melihat HP dibanding melihat buku pelajaran.
Mungkin silahkan kalau untuk hiburan nggih, untuk apa jenenge niki istilahnya pun dolanan sepintas nggih. Ndak apa-apa. Tapi jangan jadikan sebagai apa rutinitas atau sebagai tolak ukur utama. Wah, mulai sekolah HP. Nggih, nanti sampai beberapa jam terus nggak mau lepas dengan HP. Jangan. Karena kalau pengalaman kula pribadi nggih, ndek cilik niku dereng ngenten HP. Di masa kecil saya dereng ngenten HP. Niku nek bar sekolah dolanan kalih kanca, gitu. Dolanan melampah, oyak-oyakan, bal-balan dan seterusnya. Maka masa kecil kita itu bahagia. Ya kan? Karena apa? Banyak teman dan tahu hukum sosial. Sedangkan anak-anak zaman sekarang seakan-akan dia nggak punya kebahagiaan. Dia hanya punya teman satu yaitu nama HP. Sehingga pada suatu saat ketika itu HP diangkat oleh Allah Ta'ala, ketika itu elektronik dihanguskan oleh Allah Ta'ala, maka yang ada manusia itu akan mati dengan sendirinya. Karena dia sudah nggak bisa lepas dari HP. Contoh lah, kita sebagai orang tua, kira-kira bangun tidur itu pertama yang kita ucapkan itu adalah doa bangun tidur, apa pegang HP, nah, seperti itu. Ketika kita baca Al-Quran, HP-nya bunyi, kira-kira selesaikan bacaannya, apa berhenti bacanya dan buka HP. Dan ketika HP itu lowbat, baterainya habis, gitu. Di saat kemudian kita baru bepergian, kira-kira nyaman enggak di hati? Nah, termasuk bagian dari ketergantungan yang tidak bisa dihilangkan atau ketergantungan yang tergolong sudah parah, yaitu ketika kita merasa tidak bisa hidup tanpa ada hal tersebut. Contoh jenengan kehilangan HP, susah mboten kira-kira? Iya, susah nggih. Baterainya habis niku tok wis bingung. Sampai direwangi tumbas power bank, gamel ngecas HP di saat kita jalan. Ini membuktikan bahwa memang kecenderungan seseorang itu dengan HP sudah parah. Ya, maka saran kula zaman sekarang ya monggo HP itu disilahkan digunakan karena itu banyak maslahatnya, tapi ingat di HP juga banyak mafsadahnya. Sehingga sebagian para guru kula niku enten sing dawuh HP itu jangan ditaruh di saku. Kenapa? Karena saku itu dekat dengan hati, gitu. Kalau HP ditaruh di saku, maka ketergantungan hati dengan HP akan semakin dekat. Maka biarkan HP itu di bawah. Biarkan di bawah. Jangan di bawah saja. Sebab selain itu juga radiasi itu enggak baik, kan ngoten nggih. Nanti juga berbahaya. Singkat cerita. Jadi di kesempatan hari ini maka cenderung banyakkanlah anak-anak itu untuk berinteraksi dengan teman-teman, berinteraksi dengan para sahabat-sahabatnya, bermain bola, bermain nopo lah maknanya yang lain, selain menggunakan HP. Dan dawuh mengatakan at-ta'allum fis shighar ini kan naqsy ala hajar. Belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Meskipun fakta di lapangan anak kecil itu menghafalnya sangat sulit. Anak kecil belajarnya sangat sulit. Tingkat pemahaman anak-anak itu sangat sulit dibanding kalau sudah dewasa. Iya, karena kanak syalal hajar, bagaikan dia mengukir di atas batu. Bukan hal yang aneh, mengukir di atas batu itu hal yang sangat sulit. Tapi ingat, ketika hafalan, pemahaman anak-anak sudah terukir di atas batu, maka kita juga paham berapa peninggalan-peninggalan orang-orang zaman dulu yang masih bisa kita baca, yang masih bisa kita lihat. Itu semua terukir di atas batu. Jadi paham ya? Jadi sehingga ukiran di atas batu itu meskipun lewat proses yang sangat sulit, tapi itu akan menjadi kenangan yang sangat istimewa. Maka kesempatan ini ayo semangat, ayo nak ngapal ke, ayo belajar dan seterusnya. Sudah sulit itu sudah wajar, resiko. Tapi kemudian hari, makanya apa yang anak kecil lihat, itu hakikatnya ibarat kita sebagai orang tua bisa mencerminkan, jadi anak siapa ini itu cermin daripada orang tuanya. Kalau anaknya itu seperti apa, maka begitu pula orang tuanya. Makanya ini dihati-hati. Sebagian orang yang spesialis anak itu menyatakan
Di hadapan anak jangan pernah seperti ini, jangan pernah seperti ini dan seterusnya. Kenapa? Karena apa yang mereka lihat itu akan menjadi apa? Kebiasaan seorang anak. Berbeda dengan at-ta'allum fil kibar, kanaqsy 'alal ma'. Kalau belajarnya di waktu sudah tua itu ibarat usia 30 ke atas. Itu bagaikan mengukir di atas air, nggih. Ya sebutan air lah terlalu sulit nggih. Di atas pasir laut lah nggih. Kalau jenengan pernah ke pantai, coba tuliskan nama-nama di atas nama pantai. Sangat mudah, ya, sangat mudah dan lunak. Tapi cukup dengan sekali terpaan ombak, maka begitu pula dia akan apa? Dia akan hilang. Sama dengan sudah dewasa. Kita sudah dewasa belajar, menghafal lah, membaca lagi. Saya kira mungkin sekali baca hafal, sekali baca faham. Tapi kepahaman itu tidak akan kuat. Hafalannya tidak akan kuat, ingatannya dibanding dengan hafalan yang masih anak-anak. Maka usia emas seorang anak jangan sampai kita biarkan begitu saja terbawa oleh keadaan yang di luar sana. Nauzubillah min dzalik. Tinggi daerah kula niku kathah cah cilik-cilik usia 14 tahun iki mboten purun mondok, mboten purun ngaji. Kenapa? Karena mereka sudah terbawa dengan komunitas-komunitas yang enggak baik. Mriki wonten mboten komunitas ngoten niku? Nggih, grup-grup kelompok-kelompok ngoten nggih, sing mboten purun kegiatan apa-apa wis ngalor-ngalor, ngidul-ngidul ngoten nggih. Ini kan banyak seperti itu. Mereka bermoduskan kadang dengan istilah sholawatan, nggih. Bermoduskan istilah nopo, ayo sholawatan bareng-bareng nanti kelompok sana kelompok sini. Nauzubillah. Ini menggah kula kalau memberi saran seperti ini, ibarat dia bersolawat dalam kondisi putra-putri campur, nggih. Dia bersolawat dalam kondisi banyak yang minum minuman keras. Dia bersolawat dalam kondisi banyak orang-orang yang melakukan maksiat. Itu ibarat kata kita makan daging sapi yang bercampuran dengan daging babi. Membaca solawat dalam kondisi bermaksiat itu ibaratnya makan daging sapi dicampur dengan daging apa? Daging babi. Kira-kira hukumnya halal apa haram? Kan ngoten. Dalam bahasa fikih dibahas. Jadi idza istama'al halal wal haram ghulibal haram. Ketika terkumpulkan antara daging halal dan daging haram tanpa dia bisa membedakan, maka hukumnya semua dianggap napa? Haram. Sama dengan itu, meskipun sholawat itu baik, nggih. Sholawat itu istimewa, tapi kalau dibaca dalam tempat yang penuh maksiat, dibaca dalam tempat yang tidak baik, maka kebaikan sholawat pun juga hilang. Kalau kita bayangkan ketika kita memuji seseorang dan dia datang, tapi kita suguhkan dengan makanan yang tidak baik. Contoh kecil Rasulullah kita undang. Setelah beliau datang, kita kasih suguhan yang tidak baik. Kira-kira Rasulullah bangga apa? Nangis, kan ngoten nggih. Dalam praktek itu Rasulullah tidak akan bangga. Justru Rasulullah akan menangis dan akan menyesali itu semua. Maka saya ingin menika nggih, kalau punya anak di usia 14 tahun, ini lulus SD berarti kan sekitar 13-14 gitu, itu jangan sampai biarkan dia keluar rumah untuk komunitas yang seperti itu. Kalau dia hanya berizin, Pak, Bu, pengen izin pundi sholawatan. Jawabannya penak, wis nang sholawatan yang omah wae. Sholawatan yang omah wae karo ibuke, karo bapake, ganjarane malah cetok. Daripada sholawatan yang jopo, ganjarane ora cetok. Ngoten. Gini cara kula niki luwih aman ngoten niku nggih. Kecuali nggih adalah beberapa sholawatan yang mungkin jenengan paham ya Mbak, nggih, di situ membedakan antara laki-laki dan perempuan, disekat, nggih, wonten nggih, disekat tengah ngoten niku, laki-laki yang bagian kiri, perempuan bagian kanan. Enggak apa-apa kalau itu. Tapi ada sebagian yang mencampur adukkan laki-laki dan perempuan. Itu yang perlu kita hindari. Karena kembali lagi memuji Rasulullah Muhammad SAW tidak lepas dari menjalankan syariatnya, perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Di mana pujian itu terdapat pelanggaran kemaksiatan, di mana pujian Rasulullah itu terdapat kemaksiatan, maka itu hakikatnya bukan memuji, tapi itu justru menghina. Nauzubillah min dzalik. Bukan syafaat yang akan turun, tapi justru akan azab dan laknat. Nauzubillah min dzalik. Mas sing menika niki sing kula aturke teng mriki bilih sak niki niku kathah tiyang sing do napa do nembe booming nggih, nembe do napa istilahe kathah kejadian ayo sholawatan terus do seterusnya ngeten niku wau.
Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wonten kesempatan menika salajengipun tentang derajat seorang yang pintar itu sudah saya sampaikan tadi, luar biasa. Dalam Al-Qur'an disampaikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di Allah itu mengangkat derajat-derajatnya orang yang mendapatkan ilmu, yang beriman dan mendapatkan ilmu. Maka kalau Allah sudah menyatakan dalam Al-Qur'an orang yang berilmu akan diangkat derajatnya, terus kemudian kita di rumah, mohon maaf ya, jangan salah terima, jangan salah faham bahwa diangkatnya derajat seorang yang berilmu itu tidak lepas dari yang namanya proses. Ya. Jadi Allah mengangkat seseorang yang berilmu itu ada prosesnya. Sehingga ada dawuh lain mengatakan bahwa yatasya'abu minal ilmi. Jadi dari ilmu itu akan cara bahasa yatasya'ab niku bahasa ini menglahirkan atau memunculkan asyaraf wa in kana sahibuhu hanian. Jadi ilmu itu akan menjadikan orang yang berilmu mulia meskipun asalnya dia orang yang hina. Menjadikan ghaniyan wa in kana sahibu faqiran. Menjadikan dia itu kaya meskipun asalnya dia miskin. Wal qurbu wa in kana sahibuhu ba'idan. Dan akan menghasilkan kedekatan meskipun asalnya yang punya ilmu itu jauh. Maka enggak heran orang berilmu itu meskipun hakikatnya dia itu orang yang enggak punya, tapi lambat laun dia akan menjadi orang yang kaya raya. Meskipun dia orang yang hina, lambat laun dia akan menjadi orang yang mulia. Meskipun dia orang yang enggak pernah dikenal di masyarakatnya, tapi lambat laun dia akan menjadi orang yang terkenal di kalangan masyarakatnya. Dan seterusnya. Inilah istimewanya ilmu. Tapi ingat, itu semua ada proses, tidak instan dengan dia pintar di pesantren, dengan dia alim di pesantren, terus dia pulang spontan jadi orang yang istimewa gitu. Oh mboten, ada prosesnya. Ibarat orang punya ilmu seperti halnya orang punya pisau. Orang punya pisau itu ketika dia bisa menggunakan pisau dengan baik, maka kemaslahatan yang baik juga akan dia terima. Tapi kalau dia menggunakan pisau dengan tidak baik, maka tidak baik pula yang akan dia terima. Atau bahkan ini pisau tidak pernah dia gunakan sama sekali, ya maka sama halnya dia nggak punya apa-apa. Sama halnya dengan ilmu seperti itu. Orang punya ilmu, kalau dia sudah pulang ke masyarakat, maka pertanyaannya, bisa ndak dia menggunakan ilmunya dengan baik? Dia sampaikan ke para masyarakatnya, dia sampaikan ke teman-temannya, ke keluarga, ke tetangga dan seterusnya. Maka dengan proses itulah ilmu ini akan menghasilkan hal-hal yang tadi saya sampaikan seperti itu hasilnya. Amin Allahumma amin. Dari sini para adik-adik kita semua semoga dengan hasil karya selama sekolah mungkin 6 tahun atau 5 tahun yang lalu, ini benar-benar menjadi ilmu yang berkah manfaat kepada anak didik kita semua, berkah manfaat untuk seterusnya fiddin dunya wal akhirah, dan menjadi putra-putri yang benar-benar putra-putri yang soleh-solehah, menjadi putri dzurriyyah yang thayyibah, semua keluarga benar dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan rezeki yang kathah berkah halal manfaat, turah-turah enteng damel sangu ibadah. Ugi sak terasipun mugi-mugi sedaya benaringan fi khairin wa sihatin wa lutfin wa afiyah, yang pada akhirnya sedaya kemawon benaringan husnil khatimah. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa nahu asrafus salihun wa ala hadhihi niyat khususan thalabil ilm ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Niki sampun nggih. Pun setengah setunggal niki kula cekapi doa pindah. Niki donga sekalian nggih. Mantap untuk dongan ini. Nek sopir nek orang mantap iki ra tekan gone masalah begini. Nek jeneng kota kayak mantap insyaallah dongane mandi nggih. Amin Allahumma amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Fattah ya Alim iftah alina iftahal arifin faqihna fid din wa fiqna wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair harana wa nafiqna khair wa a'inna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair anhum li wafiqna khair wa a'inna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair anhum li wafiqna khair wa a'inna alaih. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka adiyana wa anfusana abdana ahlana أولادنا وذرياتنا دلهم دغد مشاكلنا أزواجنا معاهدنا دين ربيتنا أمرنا كل شيء يا الله وجميع الحاضرين في هذا المجلس يا الله خصوصا منيكو SD الرسالة استوديو santri-santri yuki para ya Nur Khalis ahli baitihi ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitan marid wa jabbarin 'anid wa dhi 'ainin wa dhi baghin wa dhi hasadin wa dhi sihrin wa min syarri kulli syai'in ala kulli syai'in qadir jammilna wa iyyahum bis sihah wal afiyah was salamah wal mu'afiyah daima fid din wa dunya wal akhirah haqiqna bihim taqwa wal istiqamah wa a'idna وإياهم من مجيبات الندامة من سوء الخاتمة في الحال والمآل وصلى الله وجمالك وجلالك على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم وارزقنا كمال المتواضع والظاهر بدنا في عافية وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا يا الله من أهل الخير واجعلنا من أهل العلم ومن علماء العاملين ومن الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا ربنا يا إلهنا الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما نافعا مباركا فيه اللهم ربنا تقبل منا يا الله تقبل منا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم اللهم إنا نسألك يا الله لنا ولهم يا الله ولهذه الجماعة يا الله من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبعدك وسلحون ولما يكن العبد أولئك لم تكن سلا فرس الحمد ونعوذ بك يا الله من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكان العبد أولئك لم تكن سلا فرس الحمد اللهم دخلنا دنا في نتهم وملنا في أعمالهم دعواتنا في دعواتهم وتنيح برحمتك الرحمن الرحيم وأنت المستعان وإليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك يا الله زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعادة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بدل الموت وأحفظ الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين saking kawula nyuwun agung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.